Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Sukma Aziza dari program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan ini, saya akan memulai kegiatan pengamatan genetika menggunakan media sedotan sebagai pengganti kancing genetika untuk mempelajari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami cara pewarisan sifat pada organisme yang pertama kali dijelaskan oleh Gregor Mendel. Melalui penggunaan sedotan ini, saya mensimulasikan pembentukan gamet dan proses perkawinan silang untuk melihat bagaimana alel. Yang pertama, bersegregasi pada persilangan monohibrid sesuai hukum Mendel 1 dan berasortasi bebas pada persilangan dihibrid sesuai hukum Mendel 2. Dengan media sederhana seperti sedotan, kegiatan ini membantu kami melihat secara langsung bagaimana kombinasi alel terbentuk dan bagaimana fenotip keturunan muncul sesuai rasio Mendel. Jadi harapannya melalui pengamatan ini saya dapat memahami dan menjelaskan kembali bagaimana pewarisan sifat bekerja dengan cara yang mudah dipahami dan nyata melalui simulasi ini. Media serta perlengkapan yang digunakan dalam simulasi genetika ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sedotan yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Yang kedua adalah piring yang berjumlah 6. Yang ketiga adalah gunting untuk menggunting sedotan. Yang keempat adalah alat tulis untuk menulis data. Yang keempat ada kertas untuk menyimpan catatan pengamatan. Yang pertama adalah siapkan 4 sedotan dengan warna yang berbeda, yaitu warna kuning, hijau, biru, dan merah. Pada masing-masing sedotan, beri tanda untuk membaginya menjadi 10. Setelah itu, bagi sedotan menjadi 10. Selanjutnya, gunting 10 sedotan dari masing-masing warna pada penanda yang sudah ditentukan tadi. Yang menghasilkan sebanyak 100 potongan pada masing-masing warna. Siapkan 2 piring, yaitu sebagai wadah, jantan dan betina. Pada percobaan kali ini kita membutuhkan 25 sedotan warna kuning dan 25 sedotan warna hijau pada wadah jantan dan sebaliknya 25 sedotan kuning lalu 25 lagi sedotan hijau untuk wadah betina. Selanjutnya, masukkan 25 alel kuning ke dalam piring jantan dan 25 alel kuning lagi ke dalam piring betina. Lalu, lakukan hal yang sama pada alel hijau, yaitu masukkan alel hijau sebanyak 25 ke dalam piring jantan dan 25 alel hijau ke dalam piring betina. Setelah itu, campur alel yang ada di dalam piring jantan dan piring betina secara acak. Siapkan kertas untuk mencatat hasil pengambilan kancing. Catat data pada kertas yang sudah disiapkan dengan mata tertutup saat pengambilan. Setelah itu, terdapat 3 kemungkinan, yaitu kuning-kuning, M besar, kuning hijau, M besar, M kecil, dan hijau-hijau yaitu M kecil, M kecil. Dari hasil pengamatan, jumlah kombinasi genotip yang muncul adalah M besar 25, M besar M kecil 50, M kecil 25. Jadi totalnya adalah 100 individu. Yang pertama adalah hasil genotip. Setelah dihitung dalam persentase M besar 25%, M besar M kecil 50%, M kecil 25%, maka perbandingan ini menunjukkan rasio 1:2:1 sesuai dengan hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi yang menjelaskan bahwa alel akan berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Yang kedua adalah hasil fenotip. Karena alel M besar itu adalah kuning bersifat dominan, maka M besar kuning, M besar M kecil kuning, M kecil hijau. Maka fenotip yang muncul adalah kuning 75%, hijau 25%. Ini sesuai dengan rasio fenotip 3:1 pada persilangan monohibrid F2. Jadi, kesimpulannya adalah pengamatan monohibrid yang saya lakukan itu sesuai dengan hukum Mendel 1, yaitu rasio genotip 1:2:1 dan rasio fenotipnya adalah 3:1. Percobaan ini menunjukkan bahwa alel bersegregasi secara teratur saat gamet terbentuk, sehingga menghasilkan pola pewarisan seperti yang diprediksi oleh Mendel. Persilangan dihibrid yaitu persilangan 2 sifat sekaligus. Dalam percobaan ini, saya melakukan simulasi persilangan dihibrid yaitu persilangan 2 sifat sekaligus. Setiap sifat memiliki 2 alel, misalnya
B besar B kecil itu adalah sifat pertama, K besar dan K kecil itu adalah sifat kedua. Saya menggunakan kode warna sebagai simbol alel. Untuk bentuk merah, B besar, bulat dominan, biru, B kecil, kisut, keriput, atau resesif. Untuk warna, kuning itu adalah K besar, dominan, hijau, K kecil itu adalah resesif. Dengan ini, setiap kancing atau sedotan menggambarkan genotip sederhana untuk dua sifat. Untuk persilangan, induk yang disilangkan adalah induk jantan, dan induk betina yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Kedua induk bersifat heterozigot ganda sehingga cocok untuk menguji hukum Mendel 2 yaitu pengelompokan gamet secara bebas. Nah, pembentukan gamet menurut asortasi bebas Mendel 2 tiap alel akan berpasangan secara acak. Maka gamet yang terbentuk adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Setiap gamet muncul dengan peluang 25%. Lalu kombinasi gamet dan kemunculan fenotipnya. Dari kombinasi gamet jantan dan betina muncul 4 kemungkinan fenotip, yaitu yang pertama adalah bulat kuning, yang kedua adalah bulat hijau, yang ketiga adalah kisut kuning, dan yang keempat adalah kisut hijau. Langkah pertama adalah siapkan 4 warna potongan sedotan yaitu merah, kuning, hijau, dan biru dengan jumlah masing-masing sedotan adalah 100 biji potongan. Yang kedua adalah bagi dan sisihkan pada masing-masing warna sedotan tadi atau pengganti alel dengan jumlah 50 pada setiap masing-masing warna yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Di mana kuning adalah K besar, hijau adalah K kecil, merah adalah B besar, dan biru adalah B kecil. Lalu yang ketiga adalah menentukan model gamet. Nah, model gamet pada masing-masing dengan jumlah 25 setiap gamet, yaitu B besar K besar adalah bulat kuning, pada warna B besar adalah sedotan warna merah dan K besar adalah sedotan warna kuning. Lalu B besar K kecil adalah bulat hijau, yaitu pada warna sedotan merah dan K kecil adalah hijau. Lalu B kecil K besar adalah kisut kuning, pada sedotan B kecil adalah biru dan K besar adalah kuning. Lalu B kecil K kecil itu adalah kisut hijau, pada warna sedotan B kecil adalah biru dan K kecil adalah hijau pada masing-masing warna atau model gamet tersebut dengan jumlah 25 gamet. Setelah itu, siapkan 2 piring dengan menggunakan penanda kertas yaitu jantan dan betina. Lalu yang kelima adalah, taruh 4 model gamet yang telah kita buat tadi dengan jumlah masing-masing 25 pasang tadi ke dalam piring jantan dan betina. Jadi total dalam piring jantan dan betina masing-masing adalah 100 biji. Nah, langkah paling asik adalah langkah nomor 6 yaitu mengaduk pada masing-masing piring jantan dan betina. Selanjutnya yang nomor 7 adalah ambil secara acak dan bersamaan model gamet di wadah jantan dan betina pada masing-masing 1 butir dengan mata tertutup. Lakukan hal tersebut sampai gamet habis, sambil catat hasil pengambilan gamet pada kertas yang sudah disiapkan.
Percobaan yang saya lakukan pada hukum metode 2 yaitu di hibrid adalah menghasilkan genotip B besar K kecil dengan fenotip bulat kuning dengan jumlah 14, B besar K kecil yaitu bulat kuning jumlahnya 30, B kecil K kecil kisat hijau yaitu 7, B besar K besar bulat kuning adalah 12, B besar K kecil adalah bulat hijau sebanyak 11, B besar K besar bulat kuning adalah 6, B besar K kecil yaitu bulat hijau adalah 4, B kecil K kecil kisut kuning adalah 12, B kecil K besar adalah kisut kuning juga yaitu 4. Jadi jumlahnya adalah 100. Hasil pengamatan menunjukkan 4 kelompok fenotip dengan jumlah berikut. Dominan-dominan 62%, dominan resesif adalah 15%, resesif-dominan adalah 16%, resesif-resesif adalah 7%. Jadi totalnya adalah 100 individu. Nah, pola ini mendekati rasio 9:3:3:1, yaitu rasio khas pada perselangan di hibrid F2 menurut hukum model 2 asortasi bebas. Percobaan monohibrid yang saya lakukan menunjukkan hukum model 1 karena alel bentuk B besar B kecil dan warna K besar K kecil bersegresi secara terpisah saat pembentukan zaman. Percobaan mendukung hukum model 2, di mana alel untuk bentuk dan warna terdistribusi secara bebas sehingga menghasilkan rasio fenotip 9:3:3:1 pada generasi F2. Yang kedua, model kancing atau sedotan membantu memvisualisasikan bagaimana genotip berubah menjadi fenotip dalam pewarisan sifat. Nah, dari percobaan sederhana menggunakan sedotan ini, saya belajar bahwa pewarisan sifat ternyata tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola yang teratur seperti yang dijelaskan Mendel. Bentuk dan warna yang muncul bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil kerja sama alel yang berpasangan dan berpisah dengan rapi. Selain itu, saya semakin paham bahwa sesuatu yang tampak rumit seperti genetika ternyata bisa dipahami dengan cara yang sederhana. Semoga hasil pengamatan ini dapat menjadi gambaran bahwa ilmu pengetahuan bisa dipelajari dari hal kecil, asalkan kita mau mengamatinya.